comment, share, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Umiko, channel yang berisi tentang aktivitas ibu rumah tangga. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Umi yang kali ini lagi buat budgeting bulan Juli. Kalau teman-teman ada yang belum buat, boleh ya buat bareng Umi. Bulan Juli adalah momen pergantian tahun ajaran di sekolah ya teman-teman. Nah, biasanya di tahun ajaran baru ini seringkali menjadi momen yang memicu pengeluaran ekstra bagi banyak orang tua. Biaya-biaya seperti buku sekolah, seragam, perlengkapan, dan mungkin kegiatan ekstrakurikuler dapat menimbulkan beban keuangan yang berat. Nah, sambil bikin budgeting, Umi share beberapa hal yang bisa dilakukan supaya di tahun ajaran baru ini pengeluarannya tidak membengkak ya. Yang pertama yaitu membuat anggaran khusus tahun ajaran baru. Dengan membuat anggaran khusus, kita jadi bisa mengalokasikan dana dengan bijak. Selain itu, kita dapat menghindari terjadinya pemborosan yang tidak perlu. Kalau untuk poin ini, sepertinya harus disiapkan beberapa waktu sebelumnya ya. Kalau untuk Umi sendiri, memang tidak membuat anggaran secara spesifik, tapi setiap bulan sejak setahun sebelumnya, Umi sudah menyisihkan dana sekitar 50-100 ribu yang memang ditujukan untuk pengeluaran tak terduga untuk kebutuhan anak-anak di sekolah. Dengan memisahkan anggaran seperti ini, menurut Umi, keuangan menjadi lebih teratur. Jadi insya Allah kebutuhan tahun ajaran baru tidak akan mengganggu anggaran kebutuhan sehari-hari. Hal kedua yang bisa dilakukan adalah berburu diskon. Pada musim tahun ajaran baru seperti ini, biasanya toko-toko, baik toko seragam, alat tulis, itu biasanya melakukan banyak promo. Jadi teman-teman bisa melakukan penelusuran dulu sebelum membeli barang yang kita butuhkan. Berburu diskon dan mencari penawaran terbaik tentu akan membantu penghematan pengeluaran. Jadi teman-teman bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga yang lebih murah tanpa harus mengurangi kualitasnya. Untuk hal yang ketiga adalah menggunakan barang lama yang masih bisa dipakai. Sebelum membeli barang-barang baru, ada baiknya kita cek dulu barang-barang yang lama. Kalau seragam lama, sepatu lama masih bisa dipakai atau cukup untuk anak-anak, ada baiknya kita tidak perlu membeli yang baru. Dan buat teman-teman yang mungkin putra-putrinya akan lulus 1 tahun ke depan, rasanya sayang ya kalau harus membeli baru. Jadi bisa menggunakan punya kakaknya, saudaranya, atau mungkin seniornya yang badannya lebih besar. Dengan menggunakan barang lama yang masih bisa dipakai, tentu akan mengurangi pengeluaran kita. Jadi tahun ajaran baru tidak harus semuanya baru ya. Dan untuk hal yang keempat adalah melibatkan anak-anak dalam perencanaan keuangan. Mengajak anak-anak membahas mengenai anggaran, biaya-biaya yang harus ditanggung, tabungan, tentu akan memberikan dampak positif. Apalagi anak-anak Umi ada 2 yang tinggal di pondok. Jadi sedikit banyak Umi mulai mengajarkan untuk bisa mengatur keuangan secara bijak. Tetapi tidak semua yang Umi sampaikan diterima dengan baik ya. Ada yang langsung memahami lalu mempraktekannya. Ada juga yang tidak paham dan bingung untuk mengaplikasikannya. Tetapi karena menurut Umi budgeting itu tidak ada pakemnya, yang penting anak-anak mengetahui dasar-dasarnya dulu sambil mereka belajar lalu menguasainya. Ya, kurang lebih 4 hal tadi bisa teman-teman praktekkan ya, supaya ketika tahun ajaran baru tidak bingung lagi. Nah, sebelum Umi membahas budgeting Juli Umi mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih setia nonton video Umi sampai detik ini dan sampai selesai ya. Terima kasih yang juga sudah membantu share video-video Umi. Dukung terus channel Umi ya, supaya Umi lebih bersemangat untuk upload video. Oke, sekarang kita bahas budgeting Juli Umi.
Seperti biasa dan masih sama, Umi bertahan di anggaran 4.500.000 untuk kebutuhan sehari-hari. Ini di luar SPP anak-anak dan juga kebutuhan untuk selama di pondok. Jadi memang supaya tidak bingung, Umi memisahkan per kelompoknya ya. Dan untuk pos kebutuhan ini seputar makan, pulsa, jajan, listrik, dan iuran-iuran. Untuk nominal anggarannya hampir sama dengan anggaran bulan Juni. Hanya ada sedikit perbedaan di anggaran gas, karena memang di bulan lalu itu simpanan untuk gas itu terpakai. Jadi untuk bulan ini Umi harus menggantinya. Dan otomatis juga dana tak terduga Umi berkurang. Oh iya, untuk di bulan Juni kemarin Umi sempat menganggarkan 100.000 dari dana tak terduga untuk dana darurat. Tapi ternyata ini gagal ya teman-teman. Jadi harapan Umi bisa bersisa, ternyata tidak. Jadi untuk dana darurat kemarin tidak ada tambahan ya. Dan budgeting memang seperti itu. Terkadang bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tapi kadang juga tidak. Jadi kalau teman-teman ada yang budgetingnya tidak sesuai, tetap semangat budgeting ya. Untuk budgeting Umi, biasanya anggaran 4.500.000 ini Umi gunakan untuk 2 dewasa dan 2 anak. Tetapi khusus untuk Juni-Juli ini menjadi 2 dewasa dan 4 anak. Dan teman-teman boleh cek video Umi yang evaluasi budgeting Juni ya. Jadi di sana sisanya hanya sedikit saja. Untuk kebutuhan anak-anak Umi yang di pondok, tentu tidak Umi masukkan ke kebutuhan sehari-hari. Walaupun pengeluarannya sama, tapi karena kita tinggal di tempat yang berbeda, otomatis tidak bisa digabung. Jadi memang Umi buatkan pos sendiri, yaitu pos kewajiban yang isinya seputaran kebutuhan anak-anak Umi yang di pondok. Selain pos kewajiban dan kebutuhan, Umi juga punya pos sinking fund. Untuk sinking fund ini Umi menyimpan dana untuk biaya-biaya tahunan ya. Jadi hanya yang bersifat wajib. Misalnya seperti dana pendidikan untuk daftar ulang. Ada juga sinking fund untuk kendaraan. Biasanya untuk kendaraan ini untuk pajak dan servis-servis. Selain itu Umi juga punya sinking fund untuk rumah. Ini juga sama untuk pajaknya. Juga membeli perlengkapan yang mungkin dibutuhkan. Memenuhi kebutuhan sudah, menabung juga insya Allah sudah. Jangan lupa infak dan sodakohnya ya. Dianggarkan sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau teman-teman melihat video budgeting seperti ini, yang dibandingkan jangan nominalnya ya, tetapi caranya. Bahkan terkadang caranya pun bisa berbeda-beda setiap orang meskipun penghasilannya sama. Itulah kenapa anggaran Umi juga setiap bulan terkadang berubah-ubah, karena memang Umi menyesuaikan keadaan pada saat Umi membuat budgeting. Di dalam budgeting yang penting disiplin dan realistis. Jadikan diri sendiri sebagai tolak ukur, bukan menggunakan tolak ukur orang lain. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari Umi. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya. Terima kasih untuk sudah dan terus mendukung channel Umiko. Semoga kita bisa saling memberi manfaat ya. Sehat selalu dan semoga tercapai segala yang dicita-citakan ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, share, and subscribe. Thank you.